Terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur berinisial H ditangkap Satreskrim Polres Sumbawa Barat. Satu 1,5 ton gabah milik petani di Desa Barejulat, Lombok Tengah, raib dibawa pencuri. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur berinisial H ditangkap Satreskrim Polres Sumbawa Barat. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku iming-iming korban menonton YouTube. Diimingi nonton konten YouTube, 3 anak yang masih duduk di bangku SD di Kabupaten Sumbawa Barat dicabuli sebanyak 4 kali. Aksi bejat tersebut dilakukan pelaku H 54 tahun di dalam kamar rumahnya dengan modus mengajak korban nonton YouTube di dalam kamar rumahnya. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku H memberikan uang tutup mulut kepada korban sebesar Rp5.000 agar tidak menceritakan ke siapapun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya merasa kesakitan saat hendak buang air kecil dan kejadian tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini tersangka inisial H diamankan di Rutan Mapolres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk kasus pencabulan yang terjadi di Pelabuhan Nalar, kami mengetahui berawal dari laporan orang tua korban inisial A, yaitu S, di mana perbuatan ini ada korban sebanyak 3 orang anak perempuan, inisial A, inisial F, dan inisial N. Di mana modus dari pelaku ini, pelaku mengajak 3 orang korbannya ini untuk menonton YouTube di rumahnya. Ketika anak yang bermain di depan rumahnya ini masuk ke dalam rumahnya, pelaku kemudian mengunci rumahnya dan mengajak 3 anak perempuan ini ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar inilah perbuatan tercela pelaku dilakukan. Tersangka H 54 tahun dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1,5 ton gabah milik petani di Desa Barejulat, Lombok Tengah raib dibawa pencuri. Akibat kejadian ini, para petani alami kerugian hingga belasan juta rupiah. Gabah milik petani di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hilang dibawa pencuri. Gabah yang hilang diperkirakan sekitar 35 karung atau 1,5 ton dengan jumlah pemilik 4 orang. Gabah milik petani itu semula dititipkan di gudang penggilingan padi untuk digiling, namun belum sempat digiling, gabah tersebut justru raib dibawa pencuri. Penanggung jawab gudang mengaku kasus kehilangan gabah milik petani baru kali pertama, sementara itu aksi pencurian ini diduga karena harga beras yang mahal saat ini. Adapun untuk harga gabah saat ini Rp850 hingga Rp900.000 per kuintal, sehingga petani menghitung kerugian yang diperoleh akibat kehilangan mencapai belasan juta rupiah. Pertama kali tahu itu jam waktu terahim itu kan dikasih tahu sama ini misal saya. Astaga, cepat buka eler nu arak maling ngembi, terus pas datang teh sudah dibuka. Sudah dibuka pintu. Sudah dibuka pintunya. Sudah kebuka lebar ya? Kebuka lebar. Terus gemboknya itu dirusak. Nggak tahu dirusak apa apa itu gemboknya, yang satu gembok penjara itu. Dan masih bisa. Ada berapa karung yang hilang gabah? 35. Sementara itu, para korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Ke informasi lain, pemirsa TNI Gadungan berpangkat Letnan Kolonel berinisial IL ditangkap tim Intel Korem 162 Wirabakti. Dari tangan pelaku, petugas amankan barang bukti 2 pucuk senjata api dan puluhan butir peluru serta perlengkapan militer lainnya. TNI Gadungan berpangkat Letnan Kolonel berinisial IL warga Bima, Nusa Tenggara Barat ditangkap tim Intel Korem 162 Wirabakti. Dari tangan pelaku berinisial IL, petugas juga tuntut mengamankan 2 pucuk senjata api, puluhan butir peluru serta perlengkapan militer. Saat diinterogasi, pelaku IL mengaku telah 1 tahun menjadi TNI Gadungan berpangkat Letnan Kolonel. Selain itu, pelaku juga mengaku sebagai pegawai Korps Adiaksa dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS untuk memperdayai korbannya. Penangkapan pelaku atas laporan korban calon prajurit TNI AD yang ditipu dan hasil penyelidikan tim Intel Korem, pelaku diduga menipu dengan menjanjikan bisa lulus seleksi Bintara. Yang bersangkutan, ya ini kan dari info mungkin kepada yang satu mengaku sebagai TNI Angkatan Darat, ada juga yang mengaku sebagai anggota kejaksaan dari BAIS itu juga. Tapi sesuai dengan tanyaan tadi, kalau untuk TNI memang mengaku sebagai pangkat letkol seperti itu. Nah, kemudian ada kalau kartunya tidak ada ya, KPA tidak ada, jadi hanya pengakuan dan informasi yang didapat di lapangan tadi. Sementara terkait kepemilikan 2 pucuk senjata api dan puluhan peluru serta atribut TNI AD yang ditemukan saat pelaku digerebek di rumahnya di BTN Telaga Pandita, Labu Api, Lombok Barat masih terus didalami. Pengungkapan kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penegakan hukum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya, maraknya kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. KKJ NTB resmi dideklarasi untuk melindungi dan melakukan pendampingan secara kolektif atas kekerasan yang dialami oleh jurnalis di Nusa Tenggara Barat. Komite Keselamatan Jurnalis NTB atau KKJ NTB resmi dideklarasikan. Tujuan dan fungsi KKJ melakukan pendampingan secara kolektif atas kekerasan yang dialami oleh jurnalis di Nusa Tenggara Barat setelah melewati proses validasi. Selain deklarasi, diadakan diskusi terkait dengan dunia pers dan KKJ dengan narasumber Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim, Kapenrem 162 Wirabakti Mayor Infantri Asep Okinawa Muas, mewakili Danrem 162 Wirabakti dan Koordinator KKJ NTB Haris Mathul. Koordinator KKJ NTB Haris Mathul menjelaskan dalam kurun waktu 2022 hingga Juni 2023 terdapat 12 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Provinsi NTB dan jumlah ini dinilai cukup tinggi sehingga NTB menjadi wilayah kedua tempat terbentuknya Komite Keselamatan Jurnalis setelah Papua. NTB ini kemudian hanya menjadi rekor 12 kasus dalam kurun waktu. Kalau periodenya memang 2 tahun, tapi kalau dihitung waktu itu 1 tahun. Dalam kurun waktu 12 bulan itu ada 12 kasus terjadi di NTB. Dan ini catatan nasional kalau nggak salah tertinggi, lumayan tertinggi di NTB. Nah inilah kemudian yang membuat kawan-kawan di Jakarta melihat NTB ini sepertinya perlu ada sebuah gerakan, sebuah terobosan yang sudah dilakukan oleh Jakarta. Maka terbentuklah KKJ NTB. Ketua AJI Indonesia Sasmito Madria menjelaskan di nasional sudah ada SOP dan lainnya nanti bisa diadopsi dan disesuaikan dengan konteks di NTB. Di nasional sebenarnya sudah ada SOP dan lain sebagainya, nanti bisa diadopsi dan disesuaikan ya dengan konteks di NTB gitu ya. Tapi setidak-tidaknya mencakup beberapa hal. Yang pertama pencegahan atau mitigasi ya, bagaimana kita mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis itu tidak terjadi lagi di NTB. Dalam deklarasi KKJ NTB dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis di NTB. Hadir dalam deklarasi KKJ NTB dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono, Ketua PWI NTB Nasruddin Zain, Ketua IJTI NTB Rida Andi Patiroy, Ketua AMSI NTB Badarudin, pimpinan organisasi jurnalis di NTB, wartawan, Lembaga Studi Bantuan Hukum Mataram, dan Forum Perempuan Jurnalis NTB. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, TGB Muhammad Zainul Majdi ajak jemaah NUDI selalu kompak bersatu bergerak bersama Perindo dan organisasi guna menciptakan kesejahteraan umat. Ketua Harian DPP Perindo Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi memberikan tausiah akbar kepada ratusan pengurus dan simpatisan Lombok Barat tentang pentingnya kendaraan politik untuk menyampaikan aspirasi umat Islam dalam menciptakan kesejahteraan semua umat manusia. TGB menjelaskan kendaraan itu akan baik jika orang yang ada di dalamnya baik, pasti akan dibawa ke arah kebaikan. Sehingga semua elemen di Lombok Barat harus terus bergerak untuk mengarahkan ke arah kebaikan melalui kendaraan politik Partai Perindo dengan nomor urut 16 selalu konsen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil, terutama fokus pada peningkatan kesejahteraan UMKM, kaum buruh, petani, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan Partai Perindo seirama dengan tujuan NWDI sehingga dengan terus bergerak maka tujuan dari organisasi juga akan bisa tercapai. Ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, mari kita bergerak. Jangan
malas untuk berjuang. Di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita memimpin pondok, bergeraklah di situ. Bukalah mata kita untuk belajar dari yang lain. Al-Maghfurullah Maulana Syekh, rajulun mutafattihun, seorang yang sangat terbuka pandangannya. Segala sesuatu yang baru tetapi membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, beliau ambil sebagai sesuatu untuk melengkapi perjuangan. TGB juga berpesan agar jemaah NWDI selalu berpegang pada ajaran organisasi yang selalu kompak, utuh, bersatu, seperti yang telah diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, sang pahlawan bangsa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi dari Kabupaten Sumbawa Barat, pemirsa Polres Sumbawa Barat distribusikan air bersih ke sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kesulitan air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Dampak musim kemarau di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kekurangan air bersih. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan pendistribusian air di saat dilanda kekeringan akibat dampak musim kemarau saat ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Kapolres Sumbawa Barat diberi kami air. Kami memang kekurangan air sekarang di Dusun Pinamin, Kecamatan Desa Pututano. Ucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan dari Kapolres Sumbawa Barat. Semoga dengan bantuan ini bisa bermanfaat. Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat berharap pendistribusian air bersih ini sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat di beberapa desa yang mengalami kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan. Pendistribusian air bersih tersebut menyasar beberapa desa yang sangat membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak terjadi kekeringan di beberapa kecamatan, sehingga kami mengupayakan adanya distribusi air bersih supaya pasokan air bersih yang di tempat masyarakat yang mengalami kekeringan itu bisa terpenuhi. Untuk mendistribusikan air bersih, anggota polisi tidak hanya menggunakan truk tangki, bahkan kendaraan operasional Polsek dan Polres juga digunakan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 4.089 jiwa di 4 kecamatan saat ini mengalami kekeringan. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Enak. Di
bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, semarakan Hari Batik Nasional. Para penghuni lapas kelas 1 Lombok Barat mampu ciptakan batik tulis dengan motif cantik atau motif limited edition. Batik tulis ini pun mampu tembus pasar nasional dan juga internasional. Semarak Hari Batik Nasional tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi showroom batik tulis yang dibuat oleh para penghuni lapas kelas 2B Lombok Barat. Para penghuni lapas di tempat ini mampu membuat motif batik khas cantik dan hanya satu motif di satu kain, artinya mereka tidak membuat motif yang sama di lainnya. Butuh waktu relatif lama untuk membuat satu desain motif tertentu sehingga para pengrajin harus betul-betul berhati-hati dalam membentuk pola, baik pola khas suku Sasak Lombok, Sasambo atau motif lainnya setelah di pola batik kemudian ditulis hingga pada proses akhir. Dalam proses membatik ini membutuhkan waktu yang relatif lama, para pengrajin pun dengan telaten dan detail membatik pola, pada umumnya mereka bisa menghasilkan batik yang berkualitas. Dikit-dikit dibuat, Pak. Oh, kenapa? Karena apa? Limited edition apa itu namanya? Ya, jadi paling satu motif itu dibuat sekitar 4 atau 5 lembar. 4 atau 5 lembar gitu. Nanti ganti lagi sama motif yang lain. Ini belajar dari nol atau memang sudah ada kemampuan sebelumnya? Dari nol. Setelah selesai mondok dari sini, rencana kembangkan ini atau seperti apa? Insya Allah, kalau sudah ada modal, insya Allah kembangkan ya. Sementara itu Ardiansyah menuturkan tingkat kesulitan dari batik ini tergantung permintaan karena motifnya bisa dipesan dan tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Pihaknya juga akan menekuni batik tulis ini sehabis menjalani hukuman. Selama ini variatif sih, karena kita memang buat satu warna itu limit editionnya, jadi tidak sama semua gitu. Memang dia satu gambar, satu motif itu memang satu batik. Seperti itu, karena kita memang batik tulis dan itu custom semua kita handmade, jadi tidak ada yang menggunakan mesin, bantuan mesin. Batik tulis karya penghuni lapas tersebut telah banyak dipesan sehingga mereka kewalahan memenuhi pesanan baik lokal, nasional, hingga mancanegara yang bekerja sama dengan travel agent dan toko oleh-oleh di Mataram. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner. Salah satunya adalah sate kuncung. Kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung ini? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit.
Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelicingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Lombok Tengah, pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah, menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum seramai ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.